Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dimanapun rekan-rekan semua berada. Kembali lagi dengan saya Taat Budiono di video kali ini. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya ingin membagikan salah satu persyaratan yang ada di beasiswa BPI, yaitu menulis esai untuk personal statement. Jadi kira-kira bagaimana cara menulis esai untuk personal statement itu? Mari kita kupas di video kali ini. Baik, sekarang kita langsung masuk ke bagian intinya. Oke, jadi teman-teman, untuk personal statement ini saya gunakan untuk mendaftar BPI tahun 2022 untuk program dalam negeri, ya, beasiswa dalam negeri, dan jenjangnya untuk jenjang S3. Untuk teman-teman yang di S1 ataupun S2 silahkan disesuaikan dengan keperluan masing-masing, ya. Baik. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam tentang apa saja yang saya tulis di dalam personal statement itu, kita harus tahu dulu fungsi dari personal statement itu sendiri, ya. Jadi personal statement adalah salah satu penguat, bisa dikatakan seperti itu, untuk meyakinkan kepada pihak pemberi beasiswa, atau juga misalnya ini dipakai juga kalau kita mau mendaftar di kampus luar, meyakinkan bahwa kita memang layak untuk mendapatkan beasiswa atau kampus tersebut. Apa yang membuat teman-teman layak itu dituliskan di dalam esai tersebut. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman, saya berikan gambaran dulu saja. Panjang dari esai yang saya tulis dalam personal statement itu kurang lebih sekitar 1052 kata, ya. Jadi tidak terlalu panjang, sekitar 1052 kata. Lalu kemudian karena ini personal statement, jadi kalau di rata-rata saya bisa tampilkan di sini bahwa kata saya itu paling banyak diulang, ya. Hampir frekuensinya mendekati 50, ya, sebanyak 59 kali diulang kata saya itu. Jadi ini menunjukkan betapa personalnya esai yang kita tulis ini, ya. Baik, kita langsung masuk ke bagian yang lain, yaitu paragraf personal statementnya. Di sini saya menulis dan saya sajikan paragraf personal statement itu saya bagi ke dalam 8 paragraf. Ada paragraf 1 dan 2 itu untuk pembukaan dan perkenalan, lalu paragraf 3 untuk background atau latar belakang, lalu paragraf 4 ini kesenjangan atau gap, lalu paragraf 5 dan 6 ini bagian isi, lalu 7 ini opsional, bisa ditambahkan atau bisa di skip, dan terakhir paragraf penutup. Ini paragraf yang menguatkan. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari paragraf pertama sampai paragraf ke-8. Nah, jadi di paragraf pertama dan kedua, 1 dan 2, saya mengenalkan diri saya. Untuk paragraf pertama, saya fokus mengenalkan diri sebagai individu, ya. Nama dan juga lahir dan juga tempat asal. Ini penting untuk diketahui siapa teman-teman. Tapi tentu di bagian ini jangan terlalu mendetail, cukup sebutkan nama dan juga asal teman-teman. Lalu di bagian selanjutnya bisa diceritakan setelah kalimat pertama membuka itu latar belakang, ya, baik latar belakang sosial, ekonomi ataupun pendidikan teman-teman. Misalnya dengan memberikan satu kalimat, ya, kalau di sini saya contohkan misalnya pada saat usia 5 tahun saya berpindah dari Jawa ke Kalimantan untuk mengikuti orang tua
ya, mengikuti program transmigrasi misalnya seperti itu. Ini jadi konteks sosial siapa diri saya begitu. Jadi saya adalah anak transmigrasi lah bisa dibilang seperti itu. Nah, teman-teman bisa memulai dengan itu. Ini bagian dari keunikan personal masing-masing. Lalu itu masih bagian kalimat ketiga dan selanjutnya itu menjelaskan tentang konteks sosial di sana bagaimana. Ya, misalnya saya menyebutkan Kalimantan itu seperti apa, kondisinya serba terbatas misalnya ya, konteksnya seperti. Lalu di bagian terakhir sebelum masuk ke paragraf kedua, saya ceritakan bahwa sekalipun saya serba terbatas dalam konteks sosialnya ya, melihat Kalimantan itu seperti apa, terutama di Kalimantan Barat di kabupaten saya, kemudian hal itu tidak membatasi saya untuk mencapai apa yang ingin saya cita-citakan seperti itu. Nah, itu menjadi titik poin di situ ya. Apa mimpi teman-teman silahkan dikemukakan di situ. Ini paragraf pertama, jadi pembuka tetapi sangat personal individu teman-teman. Lalu yang paragraf kedua masih bagian pembuka juga, tetapi ini lebih mengenalkan diri, apa peran teman-teman saat ini. Apakah teman-teman misalnya sebagai dosen, sebagai guru, atau sebagai aktivis ya, atau sebagai pelaku budaya dan lain sebagainya, atau sebagai mahasiswa. Ini silahkan teman-teman kemukakan ya di bagian perkenalan di paragraf kedua itu. Misalnya kalau saya di sini, saya adalah dosen di program studi bla 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 dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga diceritakan sedikit profil singkat dari tempat teman-teman saat ini beraktivitas. Kalau saya misalnya di kampus, saya ceritakan bagaimana Universitas Pamulang itu ya, apa yang bisa kita ceritakan kepada pihak pemberi beasiswa. Misalnya di sini saya kemukakan bahwa Pamulang itu membuka seluas-luasnya jenjang ataupun akses pendidikan kepada siapa saja ya, dari latar belakang sosial masyarakat apapun gitu ya. Jadi kemudian saya ceritakan bahwa saya menemukan juga mahasiswa saya yang serba terbatas gitu, tapi itu tidak kemudian menghambat mereka untuk mau belajar ya. Lalu saya juga tekankan di situ bahwa saya menyadari bahwa peran dosen itu sangat penting di sini, bahwa peran dosen itu menjadi garda terbesar terdepan ya bisa dibilang untuk mensukseskan pendidikan yang lebih baik. Jadi di sini saya ceritakan betapa bangganya saya menjadi menjalankan peran tersebut gitu ya. Ini bagian dari paragraf kedua. Jadi paragraf pertama menceritakan siapa teman-teman secara personal, lalu yang kedua perkenalan tapi dari sisi profesi. Lalu yang ketiga, ini saya sudah mulai masuk ke bagian sebab atau latar belakang kenapa kita ingin melanjutkan studi. Oke, ini penting sekali untuk diketahui oleh pihak pemberi beasiswa. Kenapa orang ini harus dibantu, harus mendapat beasiswa. Nah, ini di sini saya ceritakan latar belakangnya. Ini teman-teman silahkan disesuaikan ya, apa sebabnya. Bisa jadi pengalaman, bisa dari hasil penelitian sebelumnya, atau bisa jadi dari konteks-konteks yang lain ya. Misalnya kalau penelitian, misalnya teman-teman terlibat di penelitian sebelumnya lalu merasa kok sepertinya terbatas ya, keilmuan kita ini cukup terbatas sehingga banyak data-data penelitian yang tidak bisa terolah gitu, sehingga menimbulkan saya harus studi lagi misalnya seperti itu. Nah, di sini saya ceritakan seperti itu. Jadi latar belakangnya kenapa saya mau studi lagi itu, waktu itu setelah melakukan penelitian lapangan di daerah Rangkas Bitung, saya merasa banyak sekali data-data yang tidak bisa terolah begitu karena keterbatasan keilmuan saya. Setelah peristiwa itu saya kemudian tersadar dalam dua kondisi. Pertama, menyadari bahwa keilmuan saya masih sangat terbatas, dan yang kedua muncul motivasi untuk belajar lebih lanjut gitu. Jadi ini yang mendasari saya kenapa kemudian melanjutkan studi. Nah, teman-teman silakan disesuaikan apa yang mendasari teman-teman untuk melanjutkan studi di situ. Ini paragraf ketiga ya teman-teman, isinya itu silahkan dieksplor apa yang kira-kira ingin teman-teman sampaikan dan menjadi sebab kenapa teman-teman ingin melanjutkan studi. Lalu yang berikutnya paragraf keempat, ini saya menceritakan tentang gap ya, gap betapa sebenarnya kondisi sumber daya manusia kita terutama dosen yang bergelar doktor itu masih sedikit jika dibandingkan dengan beberapa negara-negara yang ada di
di belahan bumi lain, misalnya Malaysia, Jepang ya, itu mereka jumlah dokternya banyak. Sementara di Indonesia itu jumlah dokternya sedikit. Jadi dengan mengikuti beasiswa ini saya berharap dapat membantu pertama meningkatkan ya jumlah lulusan dokter di jenjang karir dosen itu sendiri. Itu silakan teman-teman kemukakan masing-masing gapnya apa di situ ya, ataupun kesenjangan yang bisa dikemukakan itu apa. Apakah misalnya kalau teman-teman misalnya mau S2 itu apa gapnya, yang S3 bagaimana, misalnya pilihan prodinya misalnya boleh dikemukakan bahwa yang mengambil prodi ini tuh sedikit misalnya dan sebagainya. Ini harus riset dulu ya, sedikit riset nggak apa-apa. Ini saya juga masukkan beberapa data-data di situ tentang jumlah dokter yang jumlah dosen berpendidikan dokter di Indonesia saat itu. Ini bagian keempat ya, kalau tidak salah paragraf keempat itu menceritakan tentang itu gapnya ya. Jadi titik tekannya adalah bahwa dokter itu penting buat Indonesia gitu, sehingga saya bersedia untuk studi lagi, untuk memajukan lagi studi saya. Nah, lalu bagian paragraf kelima dan keenam ini masuk ke inti ya. Ini penting atau urgensinya beasiswa BPI buat teman-teman itu apa? Di sini saya kemukakan bahwa dengan hadirnya beasiswa BPI saya menjadi misalnya dapat mewujudkan mimpi saya ya, sekaligus menjadi jembatan ya bagi ya program-program pemerintah misalnya yang bisa menyelesaikan pendidikan dan sebagainya. Ini di sini saya ceritakan tentang urgensi ya beasiswa BPI untuk kita sebagai calon pelamar itu bagaimana gitu ya, dengan didasari terlebih dahulu misalnya dengan kesadaran bahwa dosen itu memang ada tuntutan untuk mencapai jenjang pendidikan paling tertinggi yaitu doktor gitu ya. Nah, hadirnya beasiswa BPI ini memberi peluang, memberi keluasaan yang besar, memberi pintu yang besar untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita ini, orang-orang terutama apalagi saya yang hidupnya mungkin dalam tanda kutip dari sekolah dasar itu serba terbatas, misalnya transmigrasi dan lain sebagainya. Itu dikemukakan di situ gitu ya. Ini sekaligus bridging atau semacam jembatan untuk menuju ke paragraf selanjutnya ya, yaitu alasan kenapa memilih program studi tersebut. Di sini misalnya saya kemukakan bahwa saya ingin melanjutkan studi di S3 Ilmu Humaniora di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Kenapa sih memilih itu? Nah, itu dikemukakan di paragraf selanjutnya ya, di paragraf ke-6 ya. Ya, benar ke-6. Di paragraf ke-6 ya, di sini diceritakan kenapa teman-teman memilih program studi tersebut. Ya, hindari alasan personal. Suka tidak suka itu hindari. Jadi harus alasannya didasarkan kepada kondisi objek yang akan kita tuju, kampus yang mau kita tuju. Misalnya kalau teman-teman suka dengan kampus itu tuh karena apa? Misalnya akreditasinya atau para pengajarnya yang hebat, atau ada mata kuliah tertentu yang tidak diajarkan di kampus lain, atau ada pakar tertentu yang misalnya tidak ada di kampus lain gitu ya. Itu harus seperti itu alasannya. Jadi ini alasan yang sifatnya objektif ya, bukan personal. Lalu yang paragraf berikutnya kita lanjut ke paragraf ini berarti paragraf 7 ya. Paragraf 7 itu ini opsional teman-teman, silahkan boleh ditambahkan atau tidak, ini opsional, boleh dihilangkan. Tapi di bagian ini saya ceritakan sedikit tentang kiprah saya selama ini sebelum sekolah, sebelum mau studi itu ngapain aja gitu ya. Ini diceritakan peran kita selama ini di tempat kerja. Kalau teman-teman sebagai guru misalnya sudah melakukan apa saja di dalam institusi teman-teman. Kalau saya sebagai dosen apa saja, atau yang lain disesuaikan dengan peran-peran yang telah dilakukan. Tentunya tunjukkan peran-peran yang sekiranya itu baik ya, ada prestasinya gitu, ada pencapaian tertentu yang kira-kira nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang, seperti itu. Itu bagian paragraf ke-7. Tapi ini sifatnya opsional. Kalau memang tidak ada bisa di skip ya, bisa diganti dengan peran-peran yang lain. Dan paling terakhir ini yang penting juga. Jadi tadi setelah 1 dan 2 itu pembuka, lalu 3 dan 4 itu bridging ya, atau semacam
jembatan, lalu 5 dan 6 itu isi, 7 itu juga bagian dari opsional pilihan, bisa dipakai bisa enggak. Lalu bagian terakhir ini bagian penutup. Oke. Tidak terlalu panjang, tetapi di bagian penutup ini harus dikuatkan lagi dengan sebuah penguatan dengan kata-kata tertentu yang misalnya meyakinkan pemberi beasiswa. Di sini misalnya saya menggunakan misalnya gini, keberhasilan saya pada program beasiswa ini akan membawa saya jauh lebih mengenal, memahami dan mengamalkan bidang linguistik yang menjadi fokus kajian saya misalnya. Jadi itu semacam betapa pentingnya beasiswa ini buat kita gitu ya, buat para pencari seperti kita ini. Nah, di situ saya kemukakan juga bahwa saya yakin ya beasiswa ini dapat membantu meningkatkan potensi terbaik saya sebagai dosen dan juga tentunya prodi tempat saya mengajar begitu ya. Jadi akan berefek kepada pengembangan perguruan tinggi lebih maju lagi di kemudian hari. Ya, di sini juga saya berikan satu kata-kata yang mungkin cukup menguatkan, yaitu misalnya saya meyakini atau saya yakin bahwa saya mampu menyelesaikan program ini dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia. Ini salah satu cara ya untuk memberikan statement yang baik kepada pemberi beasiswa untuk mau dan yakin bahwa teman-teman memang layak mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi tipsnya, tunjukkan motivasi teman-teman di bagian akhir ya, perkuat dengan kata-kata yang positif, lalu juga tunjukkan keyakinan yang kira-kira teman-teman ingin tekankan di situ apa. Seperti itu kurang lebih isi dari esai saya. Sekali lagi, ini bukan esai terbaik, saya kira masih banyak di luar sana ya teman-teman yang menulis esai lebih baik lagi dari saya, tetapi mungkin barangkali ini bisa jadi salah satu contoh ya untuk mengungkapkan esai personal statement. Ya, baik teman-teman, saya kira seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat atau sedikit ide, sedikit inspirasi buat teman-teman yang sedang menyiapkan ya beasiswa BPI, terutama untuk yang dalam negeri yang akan ditutup akhir bulan ini. Semoga sukses dan saya doakan semoga teman-teman bisa bergabung menjadi awardee BPI tahun 2023. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih, bye-bye.